tiba-tiba angin datang. Gimana kira-kira tangan? Tangannya langsung nutupi, malu. Bagian yang satu nampak celah, yang lain ikut malu, bukan malah, lihat tuh, lihat. Mulutnya itu tuh malu. Ini satu tubuh. Nabi juga katakan kalbunyan, seperti satu bangunan. Ya suddu ba'duhu ba'da. Bagian yang satu memperkokoh yang lain. Bangunan ini Bu, ada pondasi di bawah, ada tiang, ada genteng, ada kayu. Semuanya saling mengokohkan. Yang terpenting jangan merasa paling berjasa. Kalau ada satu yang merasa paling berjasa, yang lainnya akan terusik. Betul tidak? Ya, kompak kita. Bagiannya memang beda-beda. Tapi istri jangan merasa paling berjasa. Kalau nggak ada aku, Pak, nggak ada makanan di rumah ini. Pokoknya aku. Suaminya, kalau nggak kasih duit, itu. Suami merasa paling berjasa. Kalau nggak ada saya, kamu gelangnya sekarang sudah emas semua. Kalau nggak ada saya karet, Bu. Jangan begitu. Ini merasa paling berjasa. Pondasi ada kekuatannya. Genteng di atas ini hebat. Mustoko yang kinclong-kinclong di atas juga punya peran masing-masing. Kalau mustokonya bilang, paling hebat itu aku di atas, yang lainnya di bawah. Genteng juga, iya sama saya juga. Mereka itu kan di bawah kita, nggak ada apa-apanya. Orang di bawah itu, untung ada saya. Saya yang menopang hujan dan panas. Kalau nggak ada saya, hancur semua. Pondasi yang di bawah ini dengar, aku walaupun nggak pernah nampak kerjanya, nggak pernah dilihat orang, tapi kalau nggak ada saya, hancur ini bangunan. Udah, kalau begitu, aku lari saja pergi pondasinya. Hancur apa tidak? Hancur. Makanya saling akur, asah, asih, dan asuh. Sesama muslim kita bersaudara. Kadang-kadang masalah sedikit, nggak usah lah ribut-ribut. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mengejek, memaki. Kata Nabi, man ayyara mu'minan bifahishatin fahuwa kafa'iliha. Siapa yang mengejek saudara muslim karena perbuatan dosa, perbuatan keji, maka seperti pelaku keji tersebut. Wa man ayyara mu'minan bijarimatin lam yakhruj minad dunya hatta yartakibaha wa yaftatiha biha. Dan barang siapa mengejek orang mukmin karena perbuatan dosa, maka dia belum akan mati sebelum dia melakukan dosa yang ia ejekkan itu. Jadi nggak boleh kita ini menghina, saling mengejek. Makanya dulu kalau saya ingat tahun 80-an ya, saya 85 lah. Kalau saya lahir 77 berarti 83 tahun. Tapi 84 itu ada kasus pembunuhan, bapak membunuh anaknya sendiri. Kalau ada yang masih ingat, namanya Ari Hanggara. Bapak-bapak masih ingat ada Ari Hanggara dibunuh sama bapaknya, diajak mati. Geger sedunia, senusantara ini geger. Kok ada ya orang tua bunuh anaknya sendiri? Luar biasa. Padahal juga nggak sengaja sebenarnya. Akhirnya heboh buat film. Saya masih ingat waktu itu lihat filmnya di balai desa sekitar 2 kilo jalan kaki. Saking hebohnya, ada yang membuat lagu Ari Hanggara gitu. Itu dulu tahun 84. Nah sekarang beda. Yang namanya bapak membunuh anak, anak membunuh orang tua, kakak bunuh adik, suami bunuh istri, hampir tiap hari kita dengar. Betul apa tidak, Pak? Setiap waktu, setiap saat kita dengar begitu dan terus. Kenapa ini? Kalau kita teliti, kalau saya merenung, ini karena membuka aib. Betul tidak? Semakin aib dibuka, disiarkan
tidak dalam rangka menyelesaikan masalah, tapi hanya biar nampak dosa dan aib saudara yang lain, maka justru akan semakin menyebar. Ada aib diberitakan kemana-mana, orang itu kan jadi penasaran. Iya ya, korupsi itu enak ya, saya juga lah, kan itu jadinya. Nular itu penyakit menular. Kalau aib kita buka, maka bukan makin berhenti, tapi makin tersebar. Dulu kasus seperti itu cuma satu, bahkan itu heboh senusantara. Tapi sekarang berita di mana-mana, TV ini, YouTube dan sebagainya. Setiap ada masalah tersebar berita, bukan makin berhenti, tapi makin menyebar, Bu. Maka misalnya di kampung ini, kalau mau aman, bicaralah yang baik-baik saja. Loh, yang jelek banyak, Pak. Nggak usah dibicarakan. Bicarakan yang baik-baik saja. Aman insya Allah kampung. Ada tetangga selingkuh, mau semantannya. Nggak usah banyak dibicarakan. Selesaikan saja pada yang berwajib. Kan begitu ya? Lapor Pak RT ini begini. Kalau sudah ya udah. Selesaikan tegas, adil, kan begitu. Kepada yang berwajib, bukan kepada sembarang orang, apalagi sambil mulutnya, itu loh yang kemarin, aduh. Niat menghina, niat menyebarkan aib, ini yang menjadikan satu kampung, satu negeri terkena wabah yang namanya penyakit dosa, Bapak Ibu sekalian.